Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar? Semoga Anda senantiasa sehat. Senang sekali hari ini Baim menemui Anda kembali dalam program Bincang Program atau BIPRO bersama dengan LK3, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. Apa yang akan kita bahas tentunya sesuatu yang sangat menarik sekali. Ini berkaitan dengan keluarga dan bersama saya sudah hadir narasumber yang luar biasa juga. Sudah sering sekali mengisi materi soal keluarga ini. Beliau adalah Ibu Mufaroah MSI. Ibu, selamat datang di BIPRO. Ya. Kita akan membahas soal keluarga dan komunikasi efektif, Bu ya. Oke. Dan kita lebih kepada membahas soal keluarga nih, Bu ya. Iya, betul. Karena saya sudah berkeluarga. Dan saya juga belum. Iya, mau akan. Nah, ya mudah-mudahan ya, Bu ya. Dan pemirsa juga tentunya perlu mengetahui terkait dengan keluarga. Karena keluarga ini orang mendefinisikannya masih sebatas saya, istri, dan anak begitu, Bu ya. Nah, mungkin dari Bu Mufaroah ini keluarga itu seperti apa sih sebenarnya? Iya, baik, terima kasih. Pada hari ini memang saya betul-betul merasa berbahagia karena bisa bertemu dengan Mas Baim khususnya. Terima kasih. Nanti kita akan bincang-bincang lebih mendalam tentang keluarga. Kenapa keluarga? Karena bagaimanapun juga saya sekarang ini juga sebenarnya sudah ada hubungan interaksi ya secara interpersonal dengan Mas Baim juga bisa keluarga nantinya. Cuman keluarga ini kalau secara definisi apa sih ya, kita sebut tuh keluarga itu adalah sekelompok primer ya. Kelompok primer yang punya hubungan atau interaksi interpersonal, bisa dia hubungan darah gitu, bisa hubungan apa ya, adopsi ya, atau hubungan yang ada kaitannya dengan tadi yang saya bilang itu tadi, hubungan darah, hubungan perkawinan, atau hubungan adopsi. Tetapi keluarga ini sebenarnya kayak keluarga di rumah tangga itu sebenarnya termasuk salah satu kelompok keluarga yang paling kecil. Yeah. Walaupun orang memaknainya kadang-kadang keluarga itu ya udah ada ayah, ada ibu, ada anak gitu. Betul. Padahal ketika tinggal dalam sebuah rumah itu misalnya ada nenek, ada kakek, bahkan ada maaf nih asisten rumah tangga atau si kakak yang misalnya mengurus rumah tangga, itu sebenarnya juga termasuk keluarga karena sudah ada hubungan interpersonal gitu ya, itu keluarga. Kenapa kita membahas pada hari ini keluarga? Karena memang terkadang kita ini lupa bahwasanya keluarga itu punya peran yang sangat luar biasa. Khususnya ya banyak ya nantinya yang mungkin kita akan bahas lebih mendalam lagi tentang apa itu sebenarnya keluarga. Setuju, karena memang keluarga ini adalah tempat pertama terutama bagi anak untuk tumbuh dan berkembang, begitu Bu ya. Betul. Dan pentingnya keluarga bagi pertumbuhan anak terutama ini juga perlu Ibu sampaikan seperti apa, Bu? Sangat penting. Kalau dalam bahasa-bahasa ini sebenarnya keluarga itu sebagai apa ya, lembaga pendidikan yang utama dan pertama. Karena keluarga itu nanti di keluarga itulah akan anak-anak memperoleh pengalaman pertama ya, karena kan tidak mungkin dia kemudian anaknya itu dilahirkan misalnya di halaman gitu atau di luar rumah, pastinya dia akan dibawa ke rumah. Betul. Di rumah itu akan ketemu dengan ayah, dengan ibu gitu, maka disitu malah disebut dengan pendidik yang pertama dan utama. Disitulah awal mulanya cikal bakal anak itu adalah untuk apa ya, memperoleh pengalaman pertama dari orang tuanya, khususnya ya dari orang tuanya itu untuk cikal bakal pertumbuhan dan perkembangannya. Iya, mungkin Bu Mufaroah juga barangkali setuju dengan satu kalimat bahwa pendidikan itu tergantung dari keluarga begitu ya. Berhasil pun di sekolah, ketika di rumah tidak ada komunikasi yang baik dengan keluarga, maka akan tidak begitu baik ya. Iya, baik, artinya memang keluarga itu saya udah bilang tadi di awal, dari awal mula anak itu kan mengenal yang pertama kali itu madrasahnya atau sekolahnya atau lembaganya adalah keluarga, khususnya orang tua. Maka di situ harus ada nilai-nilai positif yang diterapkan di awal. 24 jam itu kalau di sekolah itu kalau anak TK kan sampai jam 10 ya. Atau misalnya kalau misalnya jam 11, jam 10, kalau misalnya di SD itu sampai jam 11, sekarang kalau SMA sampai jam 4 gitu ya. Tapi selebihnya itu coba kalau misalnya kita masuk jam 7 sampai jam 4, selebihnya itu dengan keluarga. Maka di situ kalau kita tidak apa ya memberikan nilai-nilai positif di dalam keluarga, maka itu akan sangat luar biasa rugi atau bahkan dampaknya juga. Karena figur ya, keluarga itu figur gitu. Iya, mungkin lebih ke fungsi keluarga nih
yang paling penting itu apa sih, Bu? Sebenarnya fungsi keluarga itu ada beberapa ya. Yang pertama itu adalah keluarga sebenarnya sebagai pendidik, jelas ya, sebagai orang tua sebagai pendidik, keluarga sebagai berfungsi sebagai edukasi, jadi lembaga pendidikan. Maka mau tidak mau orang tua sebagai gurunya. Jadi orang tua sebagai gurunya. Kadang-kadang nih kebalik-kebalik nih, maka anaknya sebagai gurunya gitu. Tapi nggak jadi masalah karena di situ itulah pentingnya tadi komunikasi. Karena di dalam keluarga itu itulah nanti ada beberapa hal yang perlu diberikan, tidak seperti walaupun tidak formal ya. Karena keluarga itu adalah sebenarnya pendidikan yang informal. Karena ada pendidikan tuh ada 3 nih, informal, non formal, sama formal gitu. Jadi keluarga itu adalah sebagai pendidik atau orang tua ya. Orang tua itu jangan dimaknai hanya ibu, tapi ada ayah, ada ibu, nanti ada orang-orang di dalamnya. Kadang-kadang kita itu fokus bahwasanya keluarga itu adalah ya udah dah, ini pokoknya yang penting ini tanggung jawab ibunya nih. Oh tidak. Berarti kalau keluarga berarti siapapun yang tinggal di rumah itu maka dia bertanggung jawab untuk anak. Itu aja sih. Iya, kalau sejauh ini Ibu pandang keluarga itu seperti apa? Kalau khususnya di Bengkalis nih, Bu. Oke, baik. Inilah yang kemudian kita sampaikan, makanya ada lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga. Kita akan mengembalikan fungsi keluarga itu. Terkadang anak-anak itu tidak mendapatkan bahwasanya tidak merasa bahwasanya rumah itu tempat mereka untuk sekolah. Tapi mereka merasa bahwasanya bahkan juga orang tua itu ada sebagian orang tua punya persepsi untuk mendapatkan nilai-nilai positif itu hanya di sekolah-sekolah formal. Di rumah itu tidak gitu kan. Makanya orang tua kadang-kadang menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah. Kalau anak melakukan kejahatan, ini sekolah nih. Kalau anak misalnya melakukan kebaikan, oh ini sekolah nih. Padahal kadang-kadang kita lupa bahwasanya kita punya peran di situ. Orang tua punya peran, dia seperti ini, seperti A, seperti B, dia melakukan ini. Karena itu pembentukan pertama perilaku itu dimulai dari rumah. Rumah itu siapa? Ya keluarga. Keluarga itu siapa? Ayah, ibu, kalau ada nenek, ya nenek juga punya peran. Kalau ada kakek, kakek juga punya peran. Ada bibi, bibi juga punya peran. Ada asisten rumah tangga itu punya peran juga. Itu. Apakah berbahaya jika seorang anak atau dalam lingkungan keluarga mereka lebih nyaman di luar daripada di rumah? Seharusnya kan ada bahasa sebenarnya kiasan. Rumahku adalah surgaku. Jadi mestinya rumah itu adalah tempat mereka itu tempat rekreasi. Maka rumah itu sebenarnya adalah tempat mereka yang paling aman dan paling nyaman. Jadi kadang-kadang anak justru kadang-kadang pergi dari rumah karena mencari keamanan dan kenyamanan di luar rumah. Kenapa? Karena merasa di rumah itu tidak ada hubungan yang positif. Dia tidak merasakan nyaman. Rumahnya pun ketika baru kadang-kadang sampai di rumah belum apa-apa sudah ngomel-ngomel duluan gitu kan. Ibunya ini dari mana nih gitu. Jadi kayak sepertinya menjustis. Jadi anak-anak baru datang itu sudah ditanyain macam-macam. Padahal seharusnya kan tidak seperti itu. Kadang-kadang sama. Saya juga mengingatkan diri saya sendiri. Terkadang seperti itu. Padahal anak-anak pulang dari luar, dari sekolah dalam kondisi capek. Ini kadang-kadang enggak. Jadi dia pulang ke rumah pengen istirahat ya. Tapi kadang-kadang di rumah justru tidak bisa istirahat. Belum lagi dengan hal-hal yang macam-macam yang didapatkan. Sehingga akhirnya pergi lagi. Baru sampai di rumah, belum sampai sempat ganti seragam, belum sempat nyimpan tas, kadang-kadang itu dia sudah dapat hal-hal yang tidak membuat dia merasa nyaman, padahal dia butuh istirahat. Itu yang kadang-kadang menganggap bahwasanya rumah itu bukan tempat lagi yang nyaman buat anak-anak. Itu yang ya kita harus belajar bersama selaku orang tua. Mungkin ini salah satu yang memang perlu kita pahami bersama bahwasanya anak-anak ini adalah anak-anak. Kadang-kadang orang tua tidak memposisikan dirinya sebagai anak-anak, memposisikan orang harus begini sesuai kemauan orang tua, gitu. Saya kira itu sih. Ya, kalau sejauh ini Bu harusnya bagaimana keluarga ini supaya tetap utuh begitu? Karena sekarang ini tingkat perceraian juga cukup tinggi begitu ya. Ini bagaimana pola komunikasi yang harus dijalin? Betul. Ya, jadi dalam sebenarnya keluarga itu kan punya fungsi beberapa ya. Satu sebagai pendidik, dua dia seharusnya sebagai sebagai panutan ya. Panutan itu tidak hanya panutan orang tua kepada anak, tapi anak pun juga begitu. Suami panutan istri, istri panutan suami. Artinya maksud saya saling memberikan contoh, berlomba-lomba memberikan nilai-nilai positif. Bukan hanya ada tuntutan. Pokoknya nih istriku harus patuh sama suami gitu. Istri harus patuh sama suami gitu. Seharusnya tidak, ada komunikasi positif dan yang
yang dibuat bahwasanya mereka saling menghargai, saling menghormati posisi masing-masing, tanggung jawab masing-masing, haknya masing-masing, kita kemudian melaksanakan kewajiban masing-masing. Termasuk anak juga. Anak kan punya hak untuk mendapatkan nilai-nilai kasih sayang. Sama, anak juga punya kewajiban. Apa kewajibannya? Menghormati dan menghargai orang tua. Jadi itu sebenarnya komunikasi itu harus dipahami bersama-sama. Kapan sih menyampaikannya? Cari waktu yang tepat. Kapan waktu yang tepat? Pada saat dalam kondisi emosi lagi stabil. Kapan tuh emosi stabil gitu ya? Ya lihat anak sudah dalam kondisi yang sudah nggak lagi lapar mungkin ya. Udah kemudian sudah mandi, sudah bersih, sudah rapi. Nih enggak. Kadang-kadang kondisi anak lagi lagi capek, lagi apa, udah diomelin gitu. Nggak boleh, ini nggak akan masuk. Sama istri, suami juga seperti itu. Iya, kalau polanya sendiri, kalau kita lihat dalam pelaksanaannya Bu, apakah penting bagi keluarga itu untuk kumpul dalam satu waktu, misalnya nonton TV bareng atau makan sangat bersama? Penting makan bersama. Makanya kadang-kadang kita juga bosan di rumah terus tuh Mas Baim. Jadi artinya kita harus punya waktu-waktu tertentu untuk bersama dengan anak-anak. Apakah cuman sekedar itu keluar 1 meter saja, tapi tidak di rumah. Karena kadang-kadang tempat yang terlalu sering itu membuat kita bosan. Sering kita lihat, sering kita duduk di sana, mungkin ada suasana baru. Karena itu juga perintah agama ya, hijrah lah gitu. Untuk kita mendapatkan inspirasi baru. Walaupun sekedar tidak terlalu jauh. Sekedar serat baru aja, nggak perlu ke Malaka gitu ya. Nggak perlu kemudian jauh-jauh ke Taman Mini Indonesia gitu. Walaupun kita sama-sama masih, Mas Baim sudah pernah ya? Sudah, mahal ongkosnya. Oh, mahal ongkosnya. Nggak usah, iya. Jadi bawa makan bersama-sama, aja anak di situ. Cuma kemudian kita makan, kita ngobrol, disitulah mungkin ada nilai-nilai positif yang kita bisa berikan. Baik. Terakhir mungkin Bu, fenomena saat ini yang selalu kita lihat dan bahkan kita sendiri juga mengalaminya. Anak, istri atau suami begitu dari luar pulang ke rumah, masuk langsung di kamar, kunci truk. Tak ada komunikasi dalam keluarga. Nah, bagaimana Ibu menilainya begitu? Iya, sebenarnya itulah kemudian sekarang apalagi ya, dunia sekarang sudah dunia luar biasa dengan dunia teknologi, masing-masing punya gadget biasanya, ini juga pengaruh ini, makanya sekarang harus dimunculkan lagi, ditumbuhkan kembali bahwasanya komunikasi itu penting. Kapan kita punya kesepakatan, punya komitmen bersama, kapan kita harus menggunakan gadget itu, kapan kita harus menggunakan bermain dengan dunia elektronik, tapi kita kemudian berkomunikasi secara efektif, artinya berhadap-hadapan. Pada saat pulang kan sudah kerja nih, anak ke sekolah, orang tua pada kerja. Di rumah itulah tempat kita kemudian berkomunikasi. Kapan? Bisa makan bersama, sholat jamaah bersama, mungkin itu penting. Dan nanti lebih besarnya lagi, rencanakan untuk kita keluar, untuk bersama-sama dengan anak. Gitu. Rekreasi begitu Bu ya? Iya, boleh. Terakhir pesan Ibu ke keluarga Bengkalis supaya tetap utuh dunia akhirat gitu ya? Oh waduh, yang jelas kita kembalikan fungsi keluarga seutuhnya, karena fungsi keluarga itu adalah sebagai panutan, sebagai kemudian pendidikan, lembaga pendidikan, sebagai komunikator, pokoknya sebagai sahabat ini penting. Ini tadi yang mungkin anak-anak tidak merasa nyaman karena terkadang apalagi untuk anak-anak remaja. Anak remaja itu sekarang kalau lari untuk curhatnya itu ke gadget, ke teman. Maka sekarang harus kembalikan lagi bahwasanya orang tua itu adalah teman atau sahabat untuk curhat yang paling bagus dan paling baik, saya kira itu sih. Kembalikan fungsi keluarga seutuhnya, bahwasanya rumah itu adalah tempat yang nyaman dan aman dan adalah surga bagi anak-anak. Baik, jadikan keluarga seperti LK3 ya, sahabat keluarga. Dan teman untuk berbicara. Terima kasih banyak Ibu Mufaroah MSI yang juga dosen di salah satu perguruan tinggi di Bengkalis ya Bu ya. Selamat menjalani aktivitas kembali untuk Bu Mufaroah dan pemirsa. Demikian pembahasan singkat kita soal keluarga dan komunikasi efektif ya, dan juga untuk Bu Mufaroah mudah-mudahan senantiasa sehat, keluarganya selalu diberikan kesejahteraan untuk selalu klop bersama. Dan pemirsa, sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Saya Baim dan juga Bu Mufaroah pamit undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.